Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vivi Kusumawati SBD dari SD Negeri Kedung Pucang, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 2 Merdeka Belajar membuat diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum merdeka. Focus Group Discussion merupakan suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain wawancara. Diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Dalam hal ini adalah guru atau pendidik. FGD yaitu membentuk tim, memilih waktu dan tempat, menyiapkan logistik, menentukan jumlah peserta, pendataan peserta, menyusun daftar pertanyaan, dan pelaksanaan FGD. Langkah kerja penerapan FGD. 1. Menentukan moderator dan insentif bagi peserta. Langkah pertama ini dilakukan dengan menentukan moderator dan merencanakan insentif apa yang akan diberikan oleh para partisipan. Moderator yang dipilih diharapkan dapat berpikir analitis dan dapat menyampaikan penjelasan dengan baik. Sedangkan insentif adalah kontraprestasi bagi orang-orang yang terlibat dalam FGD. 2. Persiapkan tim dan pelaksana atau rencana pelaksana. Tim bisa diisi dengan beberapa orang sebagai pencatat waktu, notulen, penata teknik, hingga orang yang bertugas mendokumentasikan pelaksanaan FGD. Setelah itu, tim akan diberikan tugas masing-masing dengan membuat sebuah rencana pelaksanaan dan pembagian tugas. Perencanaan dapat dibuat secara alur secara utuh dari arus masuk peserta atau partisipan, pembagian ruang FGD, dan lainnya. Setelah itu, perencanaan terbentuk, maka tahap dieksekusi dengan penentuan lokasi dan waktu FGD serta pembagian secara umum agar pelaksanaan FGD dapat dikelola dengan baik. 3. Pelaksanaan FGD. Pemaparan topik dan pertanyaan pembuka. Setelah semua hal direncanakan dengan baik, proses pelaksanaan FGD pun dapat dimulai. Semua pembagian ruang topik dan waktu. Pemaparan topik dan pertanyaan pembuka dari moderator. Moderator nantinya juga bertanggung jawab terhadap proses dan alur diskusi. 4. Mencatat dan meringkas substansi FGD. Tugas untuk mencatat dan meringkas substansi FGD ini dapat dilakukan secara efektif oleh orang lain selain moderator di ruangan. Pencatatan dan peringkasan berguna untuk melihat bagaimana dan apa saja tanggapan dari partisipan terhadap topik yang dilempar oleh moderator. 5. Melihat dan menganalisis data dari diskusi bersama. Setiap catatan dan ringkasan data dari pelaksanaan FGD adalah informasi dan data tentang bagaimana partisipan saling mengadu pikiran dan asumsi terhadap suatu topik. Data ini nantinya akan dianalisis oleh anggota tim pelaksana yang bertugas. Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melihat pola diskusi yang muncul, kecenderungan asumsi terhadap topik, dan melihat kesimpulan secara umum. 6. Mengolah data dan mengambil keputusan. Hasil kesimpulan inilah yang nantinya akan digunakan oleh tim secara umum sebagai landasan pengambilan keputusan atau kebijakan.
Setelah kesimpulan yang muncul dari proses FGD dapat menjadi cerminan pendapat umum terhadap topik dan pertanyaan terkait topik utama. Terima kasih, demikian topik 2 aksi nyata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.